Halo teman-teman peserta MOOCs jenis dan aspek kemasan desain UMKM. Bertemu lagi dengan saya Hardika Widisatria dari program studi pendidikan kreatif, program pendidikan vokasi UI. Kali ini kita akan membahas materi pertama yaitu branding UMKM. Sudah siap? Oke, kita masuk pada definisi brand atau jenama dalam bahasa Indonesia. Saya mengambil definisi dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Di sana dinyatakan bahwa brand atau jenama adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, atau susunan warna. Ya. Dalam bentuk apa? Dua atau tiga dimensi yang berfungsi untuk membedakan barang atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. Oke, kemudian setelah dari definisi brand ataupun jenama, kita beralih ke fungsi dari brand atau jenama itu sendiri. Menurut Saidin, di tahun 2004, brand atau jenama itu berfungsi tiga ya. Yang pertama adalah sebagai fungsi indikator sumber, yang berarti menunjukkan bahwa suatu produk bersumber secara sah pada satu unit usaha dan memberikan indikasi bahwa produk dibuat secara profesional. Fungsi kedua adalah indikator kualitas, yang berarti sebagai jaminan kualitas khususnya dalam kaitan dengan produk-produk yang bergengsi. Dan terakhir, fungsi sugestif atau memberikan kesan rangsangan untuk konsumen sehingga mereka bisa mengkonsumsi produk atau jasa tersebut. Ya, berikutnya kita masuk ke slide yang baru, yaitu manfaat dari brand atau jenama. Ciptono pada 2005 memberikan beberapa manfaat ketika sebuah brand itu muncul ya. Ada 6 manfaatnya. Yang pertama adalah sebagai sarana identifikasi untuk mempermudah pelacakan produk di pasar. Kedua, bentuk proteksi hukum terhadap fitur atau aspek produk yang unik melalui merek dagang terdaftar atau registered trademarks, hak paten proses pemanufakturan, dan hak cipta atau copyright dalam desain kemasan. Ketiga, sebagai sinyal tingkat kualitas kepuasan pelanggan, sehingga mereka bisa dengan mudah memilih dan membelinya lagi di lain waktu. Keempat, sebagai sarana menciptakan asosiasi dan makna unik yang membedakan produk dari pesaingnya. Kelima, sebagai sumber keunggulan kompetitif, terutama melalui perlindungan hukum, loyalitas pelanggan, dan citra unik yang terbentuk dalam banyak konsumen. Dan terakhir adalah sebagai sumber financial returns, terutama menyangkut pendapatan di masa mendatang. Jadi ada banyak ya manfaat dari sebuah brand ternyata. Oke, baiklah. Kita masuk ke dalam slide berikutnya. Slide ini akan berisi tentang aspek-aspek pembentuk sebuah brand atau jenama ya. Aspek yang pertama adalah logo. Apa sih yang dinamakan dengan logo? Logo adalah salah satu dari banyak komponen yang bekerja dari sebuah brand ya. Logo didefinisikan sebagai ilustrasi grafis dari identitas merek perusahaan, sebagai representasi visual yang mudah dikenal, ya, sebagai nama, simbol, merek dagang atau warna yang ditetapkan, ya. Jadi logo itu sebuah ilustrasi grafis. Aspek kedua dari pembentukan brand adalah nama, ya. Sebelum membuat nama untuk sebuah brand, sebaiknya dibuat dulu sebuah rancangan dari nama tersebut, ya. Biasanya yang bersifat unik dan juga singkat. Kenapa? Agar mudah diingat oleh konsumen. Ya. Pemilihan nama untuk sebuah brand sebaiknya hanya menggunakan 1 sampai 2 kata saja maksimal, ya, yang disesuaikan dengan karakteristik dari produk ataupun jasa. Dan terakhir, hindari pemilihan nama dengan konotasi yang bersifat negatif, karena nantinya akan mempengaruhi citra dari sebuah bisnis Anda. Aspek terakhir dari pembentukan sebuah brand adalah warna, di mana komponen visual nomor satu yang paling diingat oleh manusia pada umumnya adalah warna. Warna itu mampu meningkatkan 80% pengakuan sebuah brand atau jenama di pasar. Ya, kalau kita lihat di contoh slide ini, ada begitu banyak penggunaan warna yang digunakan oleh brand dengan berbagai macam produk atau kategori ya.
mulai dari Instagram, Visa, Facebook, Nescafe, IKEA, dan sebagainya. Jadi nanti kita akan belajar tentang warna spesifik terkait dengan psikologi warna. Oke, teman-teman, tadi kita sudah belajar tentang definisi dari brand, fungsi, manfaat, dan aspek pembentuk dari sebuah brand ya. Lalu muncul pertanyaan berikutnya, apa sih yang dimaksud dengan branding? Ya, brand dan branding adalah dua hal yang berbeda. Kira-kira apakah kalian bisa mendefinisikan branding? Ya, teman-teman, berikut adalah berikut adalah definisi dari branding ya. Branding adalah segala aktivitas komunikasi untuk membangun, mempertahankan, dan memperkuat sebuah brand atau jenama ya. Jadi branding ini prosesnya, sementara brand itu adalah kata bendanya seperti itu. Oke, lalu slide ini kita akan bercerita tentang kenapa sih brand dan branding itu perlu dilakukan oleh UMKM dan menjadi penting. Hal ini karena brand dan branding akan membantu pemasaran produk ataupun jasa UMKM itu sendiri, ya. Namun, produk maupun nama perusahaan akan menjadi lebih mudah diingat oleh masyarakat melalui aktivitas branding, ya. Jadi, setelah menciptakan brand, itu tidak berhenti di tempat, tapi harus ada proses berikutnya, itu branding, ya. Jadi, berkesinambungan prosesnya, ya, seperti itu. Baik, teman-teman, demikian untuk video pertama yang berisi tentang branding UMKM. Ya, kita tadi sudah belajar tentang definisi brand, fungsi, manfaat, aspek pembentuknya, dan setelah brand itu terbentuk, dia harus melalui proses berikutnya, itu proses branding ya. Terima kasih, sampai jumpa di pertemuan berikutnya.